Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kita masuk ke materi indeks. Untuk saat ini materi indeks yang akan kita bahas adalah materi indeks tidak tertimbang. Apa itu indeks? Pengertian angka indeks adalah menurut Winardi ini sebuah alat angka matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat harga, volume perniagaan, dan sebagainya dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan tingkat harga volume perniagaan dasar pada periode dasar. Kata kuncinya adalah harga. Indeks itu bicara harga, ya, dibandingkan dengan harga juga pada tahun periode dasar. Ketika kita membandingkan, maka kita akan muncul fluktuasi. Ya. Fluktuasi bisa naik, bisa turun. Itu menurut Winardi. Menurut Syamsul Basaleh, suatu analis data statistik yang terutama ditujukan untuk mengukur berapa besarnya fluktuasi. Nah, ini ada fluktuasi. Perkembangan suatu harga dari berbagai macam komoditas selama periode waktu. Ada periode waktu. Jadi sekali lagi, kata kunci indeks adalah ada kata kunci harga yang dibandingkan, terjadi fluktuasi, ya. Ada harga yang dibandingkan, sehingga kalau dibandingkan ada fluktuasi, bisa naik bisa turun pada periode waktu tertentu. Dibandingkan apa? Ada tahun dasar, periode dasar. Jadi ada harga, fluktuasi, periode waktu, tahun dasar. Oke. Selanjutnya ini. Indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, terfokus pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Ini khusus untuk harga, kuantitas tidak. Jadi tidak ada timbangnya, khusus menghitung harga aja. Karena indeks memang untuk melihat pada harga. Itu untuk indeks tidak tertimbang. Kalau nanti kita bicara indeks tertimbang, maka kita memperhatikan kuantitasnya. Metodenya ada angka indeks relatif, yaitu mengukur perbedaan satu macam nilai harga saja dalam periode waktu yang berbeda. Jadi indeks relatif hanya melihat satu macam harga barang. Kalau angka indeks agak sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang untuk tiap-tiap tahunnya. Ini jumlah harga barang, maka disebut agregat. Yang ketiga, angka indeks rata-rata relatif dimulai dengan mencari angka relatif masing-masing barang, kemudian dicari rata-ratanya. Relatif dulu, terus di rata-rata, dibagi berapa produk yang dihasilkan. Baik, contohnya. Untuk angka indeks relatif, ini ada tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Harga per kilo, harga suatu barangnya misalnya ini 2.500, 2.700. Penghitungnya bagaimana? Sebagai tahun dasar adalah ini ditetapkan sebagai tahun dasar, tahun dasarnya 2015. Maka untuk menghitung indeks 2016 ini 2000 untuk menghitung indeks tahun 2016, maka 2.750 dibagi 2.500 kali 100%, maka ketemu 110. Untuk menghitung tahun 2018 kan 3.000 dibagi 250, tetap dibagi tahun dasarnya, harga tahun dasar, kali 100%, ketemu 120 dan seterusnya. Kata kuncinya untuk angka indeks relatif ini hanya menghitung fluktuasi satu harga barang. Ini hanya satu barang. Dibandingkan dengan tahun dasar. Satu macam harga barang. Itu indeks relatif. Saudara lihat ini. Agregat sederhana ini berbeda, sudah ada komoditinya, ada harga tahun 2018, ada harga tahun 2019. Untuk menghitung, ya, bukan dihitung satu persatu komoditi, tapi dijumlahkan. Kata kuncinya di sini adalah dijumlahkan. Harga tahun 2018, harga tahun 2019.
ini harga tahun 2019 7.650 dibagi harga tahun 2018 7.300 kali 100% ketemunya ini. Jadi kata kunci untuk angka indeks agregat sederhana menghitung jumlahnya, fluktuasinya. Bukan fluktuasi, jumlah harga dijumlahkan dulu pada tahun tertentu dibandingkan tahun dasar. Tahun dasarnya ini. Tahun dasarnya. Nah, maka ini tahun yang di atas P0, PN dibagi P0. PN itu yang 2019, ini harga tahun 2018 P0. Yang atas itu yang dicari indeksnya, ini tahun dasar. Kita lanjutkan yang terakhir, angka indeks rata-rata relatif. Kalau relatif dihitung masing-masing barang, hanya satu barang, terus maka untuk indeks rata-rata relatif dicari sendiri-sendiri komoditi A. Ya, A dicari dulu harga 2019, harga 2018 dibagi 2019 2100 dibagi 2000 kali 100% ketemu 105. Barang B dicari ketemu ini. Setelah itu apa? Semuanya dijumlah. Dijumlah ketemu indeksnya totalnya 422,3. Nah, ini masuk sini. Dibagi dengan 4. 4 itu apa? 4 itu adalah komoditinya. Komoditinya dibagi. Maka ketemu 105,56. Itu caranya melihat indeks. Nah, sekarang membacanya bagaimana? Misalnya, hasil hitung indeks harga barang X tahun 2019 dibandingkan tahun 2007. Jika nilai indeksnya sebesar 95,95%, maka dinyatakan harga pada tahun 2019 terjadi penurunan harga barang X sebesar 5% dibandingkan tahun 2017. Mengapa penurunan? Standarnya kan 100. Kalau 100 itu tidak jadi perubahan. Karena ini di bawah 100, maka 100 kurangi 95 menjadi 100 dikurangi 95 adalah 5%. Maka pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2017 terjadi penurunan 5%. Oke, lanjut. Jika nilai indeksnya, mohon maaf ini 100 ini. 100. Ini adalah 100. 100%, maka dinyatakan bahwa tahun 2019 tidak terjadi perubahan harga dibandingkan tahun 2017. Ini tahun dasarnya, karena ini 100%. Tapi kalau di atas 100%, nilainya 115%, maka dinyatakan pada tahun 2019 terjadi kenaikan. Kalau di bawahnya itu terjadi, di bawah 100 terjadi penurunan, pas 100 dikatakan tidak terjadi perubahan. Kalau di atas 100 berarti terjadi kenaikan. Sebesar berapa? Standarnya 100, konstannya 100. Ini ada 115, maka terjadi kenaikan 15% dibandingkan. Jadi untuk membaca harus tahu tahunnya yang dicari, tahun dasarnya, barangnya apa, dan paham hasilnya. Kalau hasilnya di bawah 100%, maka terjadi penurunan sebesar berapa? Sebesar 100 dikurangi angka indeks itu. Dibandingkan tahun, nah ini harus ada kata dibandingkan dengan tahun dasar, tahun 2017. Kalau di atasnya, maka tahun 2019 harga barang tersebut mengalami kenaikan sebesar berapa? Angka indeks dikurangi 100, sisanya ketemu 15%, berarti terjadi kenaikan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2017. Demikian, silakan berlatih. Contoh soalnya ada di buku statistik ekonomi, Anda baca dan nanti kita banyak latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.